253 bertemu lagi, 8. Gu Qingqing dan Ni Zining jelas terkejut. Bahkan, pertanyaan itu juga membuat Lin Zui sedikit tercengang. Kemudian, Gu Qingqing menggelengkan kepala dan menjawab, saya tidak memiliki pacar. Gu Qingqing memang tidak memiliki pacar, tetapi ia memiliki suami. Stephen terhenyak mendengar jawaban Gu Qingqing. Namun, ia kemudian segera berkata dengan gembira, benarkah? Nona yang begitu cantik tidak punya pacar di Tiongkok. Kalau begitu, apakah Nona Gu punya waktu setelah pulang kerja? Saya tahu kopi yang sangat enak di sebuah kafe. Sangat baik jika saya memiliki kehormatan ini untuk mengundang Anda minum kopi. Orang Amerika biasanya memang lebih antusias dan santai. Gu Qingqing segera menggelengkan kepala dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi, Ni Zining sudah terlebih dahulu menjawab, saya khawatir Qingqing tidak bisa pergi dengan Anda. Qingqing, ulang Stephen yang bingung. Stephen belum sempat berbicara, namun Lin Zui segera menegakkan tubuh dan berkata, saya tahu bahwa Tuan Ni juga dulunya mahasiswa di Universitas N dan mungkin juga teman sekelas Nona Gu. Tetapi, bukankah Anda dan Nona Su sudah bertunangan? Saya, Ni Zining masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu malah tersangkut di tenggorokannya. Ia melirik Gu Qingqing dan tatapan matanya jelas tampak terluka. Iya, Ni Zining sudah bertunangan dan Gu Qingqing juga sudah menikah. Bahkan, jika ia dan Su Zijin memutuskan kontrak pernikahan mereka, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk bersama dengan Gu Qingqing lagi. Ni Zining jelas tahu itu. Mengapa ia masih tidak bisa menghadapinya? Gu Qingqing tak kalah kaget dan tercengang sejenak. Ia segera tersadar kembali dan berkata, saya khawatir saya mungkin tidak bisa, Tuan Stephen. Suami saya, ingin saya segera pulang setelah bekerja. Suami, kamu sudah menikah. Ya Tuhan, Stephen menghela napas dengan berlebih-lebihan. Ketika Ni Zining yang duduk di sebelahnya mendengar kata, suami, ada sedikit emosi yang melintas di matanya, seolah-olah ia kecewa dan tersesat. Setelah selesai makan siang, mereka duduk bersama lagi untuk membahas bisnis sebentar. Setelah percakapan di pagi hari tadi, Stephen pada dasarnya telah memutuskan untuk meminta Su Yi mengerjakan proyek iklan kali ini. Saya akan mengirim sekretaris saya untuk menandatangani kontrak Anda. Kita akan membicarakan tentang detail syuting nanti, kata Stephen. Lin Zui tersenyum dan mengangguk, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan senang hati. Kedua pihak akan berpisah. Ni Zining melihat Gu Qingqing mengucapkan selamat tinggal padanya dan Stephen dengan sopan, kemudian berdiri di samping Lin Zui lagi. Ni Zining merasa seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda dengan Gu Qingqing dan perbedaannya sangat jelas. Hati Ni Zining sedikit sakit. Ia melihat Lin Zui melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, lalu Gu Qingqing juga pergi bersamanya. Pintu otomatis utama segera terbuka, kemudian tertutup dengan cepat, seolah-olah semakin memisahkan dunia mereka. Stephen menatap Ni Zining yang tampak tersesat, dan berkata, hei, sobat. Nona Gu adalah Juliet di hatimu, kan? Tetapi, dia telah menikah dan kamu juga telah bertunangan dengan Jenny, nama Inggris Su Zijin. Kamu. Mereka berdua adalah teman sekelas selama di universitas. Tentu saja mereka sangat akrab. Namun, sebelum Stephen selesai bicara, ia melihat Ni Zining meninggalkannya dan melangkah lebar-lebar untuk berjalan keluar. Begitu Lin Zui dan Gu Qingqing sampai di luar pintu, mereka menunggu mobil datang dan Lin Zui tiba-tiba bertanya, Nona Gu, kamu sudah menikah? Gu Qingqing terkejut. Iya, Lin Zui masih tidak tahu bahwa ia telah menikah dan memiliki suami. Ia segera mengangguk, iya. Lin Zui masih berencana untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ni Zining meraih pergelangan tangan Gu Qingqing dan berkata dengan suara yang agak cemas, Qingqing, aku ingin memberitahumu sesuatu. Gu Qingqing jelas terkejut dan refleks menyingkirkan tangan Ni Zining tanpa sadar. Lin Zui kemudian sengaja berkata, maaf, Tuan Ni. Jika Anda mencari karyawan saya untuk masalah pribadi, sekarang masih belum waktunya karena jam kerja belum berakhir. 254 bertemu lagi, 9. Anda. Ni Zining memang mencari Gu Qingqing karena ada masalah pribadi, tetapi ia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. 3 tahun lalu, Gu Qingqing akhirnya baru saja bersedia untuk berkencan dengannya. Namun, begitu mereka bertemu orang tua Ni Zining, keduanya langsung dipisahkan secara paksa. Ni Zining awalnya ingin memperjuangkan Gu Qingqing. Ia ingin menyerahkan segalanya untuk bersama Gu Qingqing. Tetapi,
Di saat kritis, Gu Qingqing tiba-tiba mengundurkan diri. Gu Qingqing tidak ingin keluar negeri, tidak ingin pergi dengan Ni Zining, dan juga mengatakan bahwa ia ingin putus dari Ni Zining. Ni Zining tahu bahwa itu karena orang tuanya melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ni Zining ingin memperjuangkannya kembali. Tidak ada yang menyangka, Ni Zining tidak akan pernah lupa bahwa sehari sebelum ia pergi, ia mendengar kabar buruk dan langsung pergi ke aula duka ayah Gu Qingqing. Ia melihat Gu Qingqing yang hampir pingsan, lalu Leng Xicheng memeluknya dan menghiburnya. Saat Leng Xicheng melihat Ni Zining datang, ia melepaskan tangan Gu Qingqing dan berjalan keluar dari aula duka. Ia membawa Ni Zining ke samping, menatap Ni Zining dengan dingin, dan hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia berjanji untuk menikah denganku. Selain itu, dia sudah menjadi wanitaku. Ni Zining tidak akan pernah melupakan penampilan Leng Xicheng yang santai dan dingin, tetapi masih sangat tenang ketika mengatakan hal tersebut waktu itu. Mengapa Gu Qingqing berjanji untuk menikah dengannya? Bagaimana mungkin Gu Qingqing memiliki hubungan dengan Leng Xicheng? Saat itu, Ni Zining masih begitu muda. Begitu ia mendengar kabar yang begitu mengejutkan seperti itu, seluruh isi otaknya mendadak membatu dan tidak berfungsi. Isi kepalanya bagaikan berubah menjadi seonggok kayu. Pada akhirnya, Ni Zining pergi jauh dan dibawa ke Amerika Serikat oleh orang tuanya seperti zombie. Kemudian, ia tinggal dan menetap di Princeton untuk kuliah. Suatu hari, Su Zijin menerobos ke kamarnya dan berkata dengan marah dan tidak percaya, bagaimana mungkin? Mengapa kakak si Cheng mau menikahi putrinya pembantu itu? Jelas-jelas Su Zijin memiliki foto akta nikah Leng Xicheng dan Gu Qingqing di ponselnya. Mereka benar-benar telah bersama. Pukulan besar seperti itu masih terasa di dalam hati Ni Zining hingga sekarang. Setelah itu, Ni Zining belajar lebih giat dan bekerja lebih keras. Ia ingin melupakan semua hal di masa lalu yang menyedihkan bersama Gu Qingqing. Kemudian, ia terjatuh ke dalam pengejaran gila Su Zijin lagi. Ni Zining tidak mau menerimanya karena ada beberapa hal. Begitu seseorang memiliki khusus tempat di dalam hatimu, orang yang kedua apalagi yang ketiga tidak akan bisa menarik perhatianmu. Belum lagi, setelah Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing, Ni Zining mendengar bahwa Leng Xicheng tidak menyayanginya dan tetap menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang di luar. Masalahnya, kondisi keluarga Ni sekarang tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Beberapa tahun terakhir, perusahaan Ni tidak hanya tidak berkembang, tetapi juga masih terus merugi secara finansial. Keluarga Ni dan keluarga Su pun bekerja sama. Hanya dengan mendapatkan keluarga Su, barulah keluarga Ni bisa terus berkembang. Meskipun Su Zijin arogan, ia tulus terhadap Ni Zining. Orang tuanya juga terus-terusan memohon kepada Ni Zing. Ditambah dengan hal-hal yang terjadi setelah 3 tahun berlalu, Ni Zining juga ingin hidup dengan tenang dan akhirnya setuju untuk bertunangan dengan Su Zijin. Sayangnya, begitu Ni Zining kembali ke Tiongkok, garis pertahanan yang telah dibangunnya sejak awalnya langsung runtuh setelah ia melihat Gu Qingqing. Meskipun Ni Zining tahu bahwa sudah tidak ada kemungkinan di antara mereka berdua, ia juga ingin tahu alasan mengapa Gu Qingqing ingin putus darinya saat itu dan mengapa Gu Qingqing mau menikah dengan Leng Xicheng yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengannya sama sekali. Bahkan, meskipun itu Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing mungkin hanya karena ingin membuat Su Zipei marah. Tuan Lin, saya mencari Qingqing untuk hal yang penting. Tolong berikan kami sedikit waktu. Ni Zining langsung memberitahu Lin Zuyi dengan sopan. Gu Qingqing terus menghindari Ni Zining. Bahkan, jika kata-kata yang mereka bicarakan juga sangat pendek, ia benar-benar perlu mencari tahu alasan Gu Qingqing. Jika tidak, pertanyaan ini akan menyiksanya sampai mati. Lin Zuyi melirik ke arah Gu Qingqing dan Gu Qingqing tampak tenang. Lin Zuyi tersenyum dan berkata, baik. Saya harap Tuan Ni untuk menjaga Suyi kami di masa depan. Ni Zining mengangguk dan menatap Gu Qingqing dengan ekspresi serius. Selanjutnya bab 255 bertemu lagi, 10.